Oke, selamat sore teman-teman. Kita persiapan untuk menyambut teman-teman dari Kabupaten Pacitan. Nah, ini kita sore ini pasang one way. Nah, ini pasukan kita. Nah, dan ini pasukan hijau kita juga. Nah, sip ya. Dan ini Sri Kandi Paringan ini ya. Nah, oke, malam ini lembur teman-teman, pasang banner ya. Suku PTMTC dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan beserta teman-teman dari Puskesmas Pacitan pengelola korban jiwa yang kami hormati Kepala Puskesmas Nunangan beserta tim dokter Puskesmas Nunangan beserta seluruh teman-teman dari unit rehabilitasi kesehatan jiwa Paringan. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu di aula unit layanan rehabilitasi kesehatan jiwa Paringan dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, Bapak Ibu, kepala dinas kami, kepala dinas kesehatan sebenarnya berkeinginan untuk hadir, tapi mohon maaf karena hari ini beliaunya ada acara di luar kota, maka memutus kami untuk bisa menerima Bapak Ibu semua di Kabupaten Probolinggo, dan beliau berpesan semoga mudah-mudahan kami yang di sini benar-benar bisa diterima oleh Bapak Ibu yang dari Pacitan dengan segala keterbatasannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mengucapkan terima kasih dan syukur rawuh pada panjenengan semua yang dari Kabupaten Pacitan. Izin dari ini sahabat saya nih, jadi Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo itu sahabat saya satu alma mater. Terus di hari ini kami lama di surveillance dulu, terus lama di P2M. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dr. Roland selaku dokter rehab Kesma di unit rehab Kesma Paringan dan semua hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah bahwasanya pada pagi hari ini dari Jumat tanggal 2 Desember 2022 alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahim di aula unit rehab Kesma Paringan ini. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di Pustu Jiwa Paringan dan unit rehab jiwa yang ada di Desa Paringan ini. Sugeng rawuh, selamat datang, matur nuwun sudah kerso hadir di tempat kami. Merupakan suatu kebahagiaan karena sudah kerso mengunjungi kami. Ini karena yang pertama kali kunjungan ke sini. Semoga rawuh panjenengan ke sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat barokah untuk semuanya. Desa Paringan ini Bapak Ibu berbeda. Desa Paringan di tahun 2013 sudah bebas pasung dan sampai sekarang alhamdulillah sudah tinggal sedikit Pak Suling ya, sudah hampir semuanya sudah Kabupaten Ponorogo. Terima kasih Pak Suling untuk atensinya untuk ODGJ ini cukup luar biasa, sehingga Desa Paringan yang sekarang ini tidak lagi menjadi kampung gila, tapi sekarang sudah menjadi Paringan Asik. Oke, sebutannya sekarang sudah Paringan Asik. Dulu kalau mau ke Paringan jalannya susah Bu, mau ke Paringan itu sekarang sudah mulus jalannya. Kemudian
Kemudian Desa Paringan juga beberapa waktu yang lalu dalam lomba desa tingkat provinsi mendapat juara kedua. Artinya Desa Paringan sudah berkembang pesat menjadi suatu desa yang sangat maju sekarang, alhamdulillah. Ini kecap nomor 1. Kecap. Oke, itu cerita singkat Desa Paringan saya sampaikan. Mungkin untuk mengakhiri sambutan saya akan bermantul ya, main ke Pasaraya, malah ketemu sama calon mertua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah limpahkan banyak pahala. Saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan Pacitan, Bu Ani dari Kabid P2P Kabupaten Ponorogo, Dr. Dikiti selaku Kepala Puskesmas, teman-teman sejawat dan adik-adik insip, angkat tangan adik-adik insip. Iya, mereka dokter-dokter yang masih fresh from the oven. Teman-teman pengelola jiwa dari Pacitan, puji syukur dari Allah SWT, pagi hari ini kita bertemu bersama mereview apa yang sudah kami lakukan. Semoga nanti ada hal-hal yang bisa menginspirasi teman-teman dari Pacitan sepulang dari Paringan ya. Oke. Saya Dr. Siti Nurfaidah selaku dokter di Puskesmas Jenangan yang pada awalnya memang bersama Pak Sulim. Aktornya di sini namanya Pak Sulim. Jadi kalau terus susah sebut satu kata Sulim. Oh, besarnya Paringan gitu ya. Identik. Pak Sulim itu identik dengan Paringan. Jadi ini kalau bagi kalian bingung sebut satu kata Sulim. Lagi pasien Pak Sulim muncul. Lagi lalu jadi langsung tersesat loh. Dari mana tadi? Atas langit apa enggak? Bu istilah Puskesmas. Iya. Berarti pejabat tinggi semua ya Bu ya. Kan di atas awan. Iya. Baik. Saya juga sering interaksi dengan teman-teman dari Pacitan. Kami sampaikan untuk inovasi pelayanan melalui fasilitas rehab keswa jiwa Paringan di dalam penanganan gangguan jiwa. Sebelumnya untuk diketahui bahwa penanganan jiwa itu kata kuncinya ada di Pak Bupati. Pak Bupati selaku pimpinan di sini itu mempunyai peran yang penting untuk mensupport apa yang dari bawah. Kebetulan di Ponorogo ini memang perangkat, terus tokoh-tokoh masyarakat itu peduli, bergayung sama dengan pimpinan kami dan kita semua bekerja yang memadai. Harapan kita seperti itu juga di Pacitan. Jadi tidak terpaku pada tugas pokok fungsi dari pengelola puskesmas. Kita harus bergayung sambut dengan masyarakat, dengan keluarga pasien dan pimpinan kita yang di atas untuk support dana. Ada induksi satu keluarga kena, keluarga yang lain itu karena tertekan kan nggak bisa istirahat kan. Nah itu biasanya kena juga. Jadi kasus induksinya banyak. Pertama kali 2011 saya Pak Suli dibantu Bu Titik juga. Waktu itu Bu Titik belum kampusnya itu saya dibalik Bu Titik ganti kampus kan ada cerita ini detenan, kaplosan gitu ya. Itu kami berkunjung ke satu rumah itu pasien jiwanya nggak satu, mesti lebih dari satu karena adanya kasus induksi. Waktu itu kita sudah berusaha ke katakanlah orang penting ngomong, Pak ini ada kasus jiwa, persepsi yang muncul apa? Mindset yang dikapak nih. Nah, mungkin di Pacitan saat ini masih ada mindset seperti itu. Nah, kasus jiwa ini mau diapain gitu. Ternyata bisa diapa-apain. Kenyataannya Paringan ini dulu biasa pasien itu jalan. Terus keleleran nih, istilah Pacitan nih. Nengkanya paten keleler, gitu ya. Gitu ya. Oke, itu dulu biasa paten keleler itu kami temui. Faktanya saat ini alhamdulillah mereka itu terkontrol, sakit dodolan pisang goreng, bisa mepe gabah, bisa golek pakan mendo. Dan dodol gedang ya rodok repot. Gedangnya entek telu, siji regane piro 2.000. Terus kabeh piro? 2.000 wae.
dia masih agak ular ya karena lama dia sakit dan nyaris ya itu tadi perangkat masa pimpinan kurang penting itu ngomong apa nih pasien jiwa kita rasa apa nih, itu mindset yang salah, itu harus kita hapus. Kita yakinkan bahwa mereka itu bisa produktif. Terbukti Paringan ini yang dulu stigma kampung gila sekarang adalah juara 2 lomba desa tingkat provinsi, dan itu alhamdulillah berkat Bapak Kepala Desa dan tokoh-tokoh yang tidak nutup-nutupi, tidak sungkan, tidak malu membawa keluarga dan warganya untuk berubah, tidak malu. Kami memang ingin sembuh, kami ingin produktif, menyamakan persepsi ini dan ditambah kepedulian Bu Ani bersama teman-teman beliau itu mensupport ke Polsek, ngerangkul Polsek. Jadi enak kasus jiwa itu dulu Bani ya, kita sudah ada SOP-nya, seketika yang turun itu adalah Polsek, tokoh masyarakat bergandengan dengan nakes. Itu di tempat kami. Kasus pasung. Nah, angka relaks pasca karantina masih tinggi. Jadi pasien jiwa yang dirujuk oleh Pak Sulin ke Lawang waktu itu balik neng Paringan tetap kambuh. Sama kayak Pacitan ya. Karena pemicunya itu ada di rumah. Nanti oleh Bu Ani akan dijelaskan upaya-upaya pemberdayaan supaya tidak relaks dengan pengkondisian di lingkungan. Kasus pasung lumayan. Pasungnya itu kalau lihat video-video fotonya Pak Sulin itu sangat-sangat memprihatinkan ya, karena ketidakmengertian ibunya sadar sepuh, janda, anaknya durante. Itu berapa kali Pak Sulin bawa tang nyopot, tapi dengan meyakinkan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Perangkat desa dan tokoh masyarakat di desa Paringan ini memiliki kepedulian yang tinggi dan itu menular kepada desa-desa yang lain di Ponorogo. Jadi kita akan jempol kepada masyarakat di Paringan ini yang open mind, mau terbuka. Tinggi akhirnya RSJ turun, dari Kemkes turun. Ini tidak sepengetahuan dinas kesehatan waktu itu, tiba-tiba mereka turun jelek. Lompat ini dulu SD, ini SD Paringan 1. Perangkat desa bersama tokoh masyarakat Paringan mengingat keluarganya yang banyak kena gangguan jiwa dan setiap pulang itu relapse, butuh obat. Akhirnya mereka menghibahkan tanah ini untuk dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, dikembalikan ke aset Pemkab yang semula ini adalah aset desa untuk menjadi Pustu Paringan dulu, Pustu Paringan. Jadi apa sih kepala puskesmas jadi Pak Amin ini yang tugas luar Bu. Pak kok undang-undang masuk tekan puskesmas milok loh, dia buat kasih kunjungan rumah. Maksudnya rumah mertua, rumah jujur ya Pak ya. Kantornya Jawa Timur, namanya Pak Haryogi. Dalam ya sebelah beriku, putranya Pak Lurah sebelah, langsung hubungi saya, Mbak, ini lah omahku. Akhirnya Pak Haryogi bekerja sama dengan banyak pihak mengumpulkan bantuan, dilakukan bantuan peletakan batu pertama untuk pustu. Jadi pertama ini memang bantuan dari Jawa Timur. Kemudian alat-alatnya, mebelnya itu dibantu oleh Dinas Sosial Jawa Timur, Pak Sulin. Kemudian ada juga support dari RSJ Menur. RSJ Menur datang ke kita secara berkala dan waktu itu kami belum punya dokter jiwa. Kami loh, dokter jiwa ini loh milih Pacitan. Nah, kalau saya Pacitan kok milih ini gemai. Waktu itu Bu Endang kami hadirkan. Ada MOU antara dokter jiwanya Pacitan dengan dokter jiwanya Ponorogo, karena dokter Andri jiwa Ponorogo itu belum selesai kuliah. Jadi aslinya beliau dokter jiwa ini berbonan teko Pacitan. Iya teman deh. Kok ide koyo apa? Apa semangat koyo apa tanpa dukungan pimpinan dari atas, karena ini bukan unit penghasil. Ini adalah kerja jiwa ya. Ini adalah apa ya? Balasannya akhirat, itu Pak Sulin ya, bahasanya ini. Kemudian 2013 Wakil Bupati Ponorogo, Bu Yuni, Bu Ida itu
melakukan pelepasan pasung. Ada kegiatan lepas pasung 2013. Di situ obat jiwa sangat mudah kami dapat ya Pak Sulin ya. Kami disupport secara penuh dan perubahan secara signifikan. Obat jiwa yang mahal itu disupport penuh pada periode 2013. Kemudian ada beberapa pelatihan yang kami peroleh luar biasa dari Pemkab dukungannya. Benar-benar kita ingin bangkit. Itu ada pelatihan termasuk untuk kader jiwa. Ini adalah salah satu SK yang dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan waktu itu untuk menetapkan kader Kesma Desa Paringan. Memang Paringan sebagai role model, tetapi nanti Bu Ani akan tunjukkan model ini diadopsi oleh seluruh puskesmas di Ponorogo yang lain. Nah, inovasi yang kami lakukan saat itu kami buka Pustu Paringan ini, dan panjenengan tahu pasiennya itu waktu itu ya lucu, jenengan kelingan ponari. Nah, kasusnya Paringan tuh image-nya kayak ponari. Pokoknya ketemu Pak Suling dalam wajahnya gitu sudah pada malam. Jadi dulu 2013, 2012 itu yang berobat itu tidak pernah pakai sepeda motor. Mereka pakai minibus, pakai truk rombongan. Itu ternyata gugon-gugon keyakinannya kalau di Paringan ini ada wong sekti sing iso ngobati ya sejenenge wong nggih, nggih. Tapi faktanya memang seperti itu. Kami rata-rata kunjungan itu paling sedikit 100 ya Pak Sulin ya. 180 terus bentuknya gak karuan. Mbok diobati apa waktu itu ya. Tapi memang persediaan obatnya melimpah waktu itu. Didengar korbanane ya Pak Sulin. Nah, menurut Wijayanti dikatakan inovasi itu harus ada perbaikan dalam pelayanan, lebih mudah, lebih efektif dan terjangkau. Ngawi, Magetan, Madiun, Pacitan orang gitu ya? Ada dong, ada Pacitan. Yo ada ya. Iya. Iya, dulu keyakinannya, makanya kalau kami punya puslink ada tulisannya Paringan itu sudah identik dengan kasus jiwa. Untuk Pak Bupati sekarang, Pak Bupati Sugiri Sancoko ini beliau langsung angkat. Jadi memang berbeda-beda nih periodisasi. Silahkan Pacitan nanti tergantung mindset dari pengambil keputusan. Kalau itu welcome, insya Allah ya jalannya lempeng. Tapi kalau sekiranya mindsetnya itu menghindarkan stigma, semua tujuannya baik, cuman ada konsekuensinya. Makanya selama 2013 kan langsung loncat kan 2018. Ini sempat ada kasus jiwanya banyak, masih pasungnya muncul lagi. Padahal 2013 sudah dikumandangkan bebas pasung, tapi faktanya 2018 itu kasus pasung masih banyak, termasuk di Paringan masih ada. Pak Sulin punya datanya. Akhirnya 2021 ini Bapak Bupati mencanangkan untuk bebas pasung. Jadi layanan Keswa nanti disampaikan oleh Ibu Kabid itu termasuk program prioritas dari Pak Bupati saat ini, sehingga kita dapat dukungan penuh. Alhamdulillah di situ. Ini Mei, kemudian ini 1 Juli. Ini Dr. Roland, beliau duduk di depan. Dia posisinya ada di Keswa ini per 1 Juli dengan support teman-teman perawat ada 9 orang. Saat ini rehab Keswa Jiwa Paringan itu ada 16 tempat tidur, kemudian dengan 1 dokter umum, Dr. Roland, kemudian ada konsultan jiwa Dr. Andri, RSUD Harjono, kemudian ada perawatnya 9, 5 tenaga penunjang dengan tingkat hunian 50-60%. Operasional penuh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Secara administratif saat ini sebagian dikerjakan oleh Puskesmas Jenangan. Memang ini masih kerja baru untuk rehab Keswa. Untuk pelayanannya di rehab Keswa ini mohon maaf orang Pacitan tidak bisa masuk. Kami hanya merawat pasien poska dirawat RSUD atas rujukan SPKJ masuk ke sini dan KTP-nya harus Ponorogo. Periode sebelumnya tidak betul itu kami sebenarnya Bapak Ibu tetap bergerak, masih kita bergerak bawah tanah kayak gitu ya. Kan ada tulisan bahwa kita harus 1 puskesmas unggulan tiap kabupaten kota targetnya. Ada rawat inap 10 TT dan ini ada pendampingan ODGJ oleh mahasiswa kesehatan. Kami saat itu sama sekali ini belum
tercakup di kami. Nyapa tolong wis digariskan jadi rencana aksi, otomatis kita yang di bawah harus bersiap untuk mengerjakan apapun itu. Akhirnya ketika ini ada, kami mendata kira-kira potensi kita itu apa. 157 pasung waktu awal. Dan Bapak Ibu, waktu itu stigma masyarakat ini masih tinggi seperti itu. Kita pajang pasien ini sampai pernah membunuh, kemudian dipasang sampai parah. Ini siapa yang bergerak? Langsung di inventaris. Ini yang bergerak. Pak tentaranya ini, Pak polisinya ini akhirnya turun. Perawat program jiwa ini mendampingi saat penyelidikannya. Jadi ke tempat pasung itu dia rutin. Ada bulan digetuk bareng Bapak Ibu. Ini selesai semua. Karena di saat itu, ayo dikeroyok puskesmas 5, puskesmas ngeroyok pasien-pasien yang di wilayah A. Karena menyurahkan bahwa kita itu mendukung bebas langsung gitu ya. Kemudian ada DKM itu tetap, kemudian posyandu jiwanya itu juga kita lakukan rutin mencegah pemasukan, karena ketika nanti tambah lagi dia nggak percaya, mesti keluar dari masuk lagi. Makanya kita ada pemberdayaan, ada penyerahan cenderamata dari Dinas Kesehatan Pacitan kepada Dinas Kesehatan Ponorogo. Oke, inilah ya penyerahan cenderamata dari Dinas Kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Oke, siap. Oke. Terima kasih, semoga dengan adanya cenderamata ini semakin berkaitan silaturahmi kita. Doa bagi yang mungkin Islam bisa masuk. Boleh kita Al-Fatihah. Happy Passover.